Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi tentunya di Kata Rensu kali ini. Dan masih membahas tentang bagaimana tes yang dilakukan oleh Persija Jakarta di Thailand. Dan baru saja Persija Jakarta melakukan uji coba menghadapi klub yang saat ini berada di Thai League 1, yaitu Chiang Rai United. Di mana Persija Jakarta kembali unggul dengan skor yang sama ketika mengalahkan Polistero, yaitu adalah 2-1. Dan kali ini gol dicetak oleh Arli dan juga oleh Rizky Ridho. Wow, ini menarik banget. Di mana Chiang Rai sendiri adalah sebuah tim ya yang akan main nanti di Thai League 1, dan kebetulan Thai League 1 sama Super League itu mulainya sama, 4 September 2026. Makanya kedua tim ini baik Persija ataupun juga Chiang Rai tentunya memanfaatkan pertandingan ini sebagai uji coba kerangka dari skuad mereka ya, di mana kompetisi atau juga akan berjalan kurang lebih sekitar 2 minggu lagi. Makanya ini menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk menguji kemampuannya. Nah, setelah menjalankan 2 pertandingan, Persija Jakarta pulang karena memang sudah menyelesaikan testingnya di Thailand dan mereka akan bersiap-siap untuk menghadapi Brisbane Roars dalam pertandingan launching atau juga tim launching mereka nanti di JIS. Nah, sebentar gini. Setelah pertandingan tersebut, Sintayong mengatakan bahwa cukup puas dengan yang sudah didapat oleh para pemain gitu kan, dan juga apa yang terjadi di pertandingan Persija Jakarta sudah kelihatan sih kalau menurut saya gitu loh. Siapa saja yang menjadi kerangka dari Sintayong untuk musim yang akan datang. Dimana dari 2 pertandingan tersebut, pertandingan pertama sama pertandingan kedua starternya tuh tidak jauh berbeda gitu kan. Dan juga kalau ngelihat statement yang dikatakan oleh Sintayong yang dibilang bahwa cukup puas, di mana dari segi tempo dan juga akurat passingnya bagus, terus juga di mana dia melihat para pemain juga sudah bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih, dan itu menjadi sebuah hal yang positif banget bagi para pemain dan juga tim Persija Jakarta menuju ke kompetisi 2026-2027. Nah, sementara juga kalau kita lihat ya, sementara ini ada kabar terbaru di mana Mauro Zilstra sudah dipastikan ya dipinjamkan ke Arema FC. Berarti Mauro Zilstra menjadi pemain berikutnya yang dipinjamkan di era dari Sintayong. Dan ini berhubungan karena memang Persija Jakarta baru saja mendatangkan ini striker dahsyat sih, serem juga karena terakhir dia bermain di klub PAOK, dan PAOK sendiri adalah salah satu klub yang sering bermain di kompetisi Eropa atau juga di Liga Eropa yang berasal dari Yunani. Nah, sementara memang pemain ini berusia 32 tahun, namanya adalah Alexander Jeremejev. Postur tubuhnya cukup tinggi ya, 192 cm, dan juga berasal dari Swedia. Pernah menjadi tandem dari Gyökeres di timnas Swedia sendiri. Dan sejauh ini dia sudah mendapatkan gol sepanjang karirnya itulah 143 gol. Dan saat ini berusia 32 tahun dan juga selain juga bisa mencetak gol, dia juga mampu memberikan assist di lini depan dengan 57 assist dari 385 laga yang sudah dia mainkan. Dan juga klub terakhirnya adalah PAOK FC dari Yunani. Sementara di timnas juga dia pernah bermain 1 kali. Nah, sementara juga dia pernah menjadi top skor di Liga Utama Swedia itu bersama dengan Allsvenskan, dan juga pengalamannya bermain di klub-klub Eropa cukup banyak. Tidak hanya bermain di Yunani, tapi dia juga pernah bermain di Eredivisie dan juga pernah bermain di Jerman, yaitu di Dinamo Dresden. Dinamo Dresden ini dulu nih adalah klub dari Jerman Timur sebelum bergabung menjadi atau dilebur menjadi Jerman ya. Dan juga ini membuat tentunya puzzle yang diinginkan oleh Sintayong tampaknya sudah berhasil dipenuhi dengan hadirnya Jeremejev. Karena kalau melihat dari gaya main yang dimiliki, dia tampaknya bisa menjadi seorang lone striker di lini depan. Karena kalau cara main dari pelatih Sintayong kan sejauh ini jelas ya, dimana dia tuh selalu pengen punya satu striker itu yang bisa memanfaatkan satu peluang, satu gol di lini depan, karena gaya mainnya adalah efisien dan efektif yang memang coba dia lakukan oleh Sintayong. Sementara memang kondisi yang seperti ini membuat Persija Jakarta berusaha untuk bisa kembali mendapatkan posisinya. Tentunya musim lalu mereka berada di peringkat 3. Sementara prestasi terbaik mereka setelah menjadi juara di tahun 2018 adalah peringkat 2 di tahun 2022, 2023. 2023, 2024, dan 2024, 2025 mereka terlempar dari 3 besar. Makanya sekarang hadirlah Sintayong yang memang diharapkan tentunya bisa membuat
permainan dari Persija Jakarta kembali menggigit seperti yang memang didapatkan di tahun 2018 ketika mereka menjadi juara. Nah, sementara kalau saya lihat kemarin dari beberapa tayangan ya, cuplikan-cuplikan lah gitu, karena memang tidak disiarkan. Squad yang ditampilkan tentunya oleh pelatih Sintayong tetap sama, ada Nadio juga, ada Rizky Ridho, Dennis Kollinger, dan juga di lini pertahanan tentunya mereka masih memasang Radovan Pankov. Sementara di posisi kiri kanan Memia bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Sedangkan di tengahnya ada Stefan Loncar dan juga ada Fabio Calonego. Sementara di depan ya ada Arli juga, ada Axel, dan juga bergantian ada Witan Sulaiman juga. Sementara itu tampaknya memang menjadi squad yang sudah menjadi kerangka dari pelatih Sintayong. Jadi di beberapa episode yang lalu saya juga mengatakan bahwa ini adalah step by step dari uji coba yang dilakukan oleh Persija Jakarta di Thailand. Setelah mereka menghadapi tim Thai League 2 dengan skor 2-1 mereka menang, lalu mereka naik lagi sekarang menghadapi tim Thai League 1 dan mereka berhasil unggul dengan 2-1, dan puncaknya nanti mereka akan melakukan uji coba di pertandingan menghadapi Brisbane Roars yang notabene itu adalah tim yang secara kualitas atau juga secara mungkin adalah komposisi pemainnya di atas dari Persija Jakarta. Nah, jelas di pertandingan pertama itu adalah bagaimana mereka ingin mengecek dari hasil latihan yang sudah dilakukan. Lalu juga di pertandingan atau juga di uji coba yang kedua menghadapi Chiang Rai sudah mulai itu kelihatan bagaimana skema dan juga playbook yang dimainkan dan berhasil dimanfaatkan. Dan nanti di pertandingan menghadapi Brisbane Roars seperti sudah kita bahas, disitulah menjadi ujian bagi para pemain Persija Jakarta karena mereka akan menghadapi tim yang notabene berada kualitasnya di atas dari mereka. Disitulah bagaimana teknik-teknik dari para pemain Persija Jakarta akan muncul atau tidak tuh dalam permainan ketika mereka sulit untuk pegang bola atau mungkin mereka akan berada dalam tekanan, mereka pegang bola sedikit sudah di pressing, ya disitulah apakah akan keluar tuh semua teknik-teknik dan juga hasil latihan yang sudah dilakukan dengan skema-skema yang dilakukan selama mereka berada di Thailand. Nah, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, saya juga sudah melihat bahwa gaya permainan dari Persija Jakarta juga sudah terbentuk. Ini sesuatu yang sedikit berbeda dengan era yang dimainkan sebelumnya, mungkin dari era Thomas Doll ataupun juga dari era Mauricio Souza sampai dengan akhirnya sekarang adalah di era dari Sintayong. Jadi memang jujur kalau kita bisa melihat Sintayong ini memang sangat tahu banget dengan karakter pemain-pemain Indonesia. Makanya ketika dia pegang Persija Jakarta, ini tidak terlalu sulit bagi dirinya untuk langsung mengambil, ya menentukan skema seperti apa, lalu juga sistem seperti apa, dan juga style of play seperti apa yang memang diterapkan untuk Persija Jakarta. Dan akhirnya pun sekarang mereka terlihat sudah mulai menemukan bagaimana cara main mereka untuk musim yang akan datang. Sementara juga kalau kita dengar dalam beberapa hari terakhir ini, tampaknya Persija Jakarta masih belum puas dengan memiliki satu striker itu Jeremy Jeff. Kabarnya ini ada dalam beberapa hari terakhir ada rumor-rumor yang mengatakan Persija Jakarta juga kabarnya lagi membidik ya striker Antonio Kolak. Antonio Kolak ini adalah merupakan striker dari Legia Warsawa dan berusia 32 tahun, dan kabarnya ini dia dirumorkan untuk bergabung dengan Persija Jakarta. Lagi-lagi ini adalah rumor. Nah, kalau misalnya seandainya dia datang, berarti posisi dari Gustavo Almeida ini juga menjadi sebuah tanda tanya. Kemanakah dia akan berlabuh bersama dengan Van Basten? Jadi ada beberapa pemain yang masuk dalam tanda tanya. Dan dari skuad yang memang dimiliki oleh Persija Jakarta, memang mereka masih memiliki beberapa tempat ya untuk posisi-posisi dari pemain asingnya. Jadi dengan hadirnya pemain-pemain dari era barunya Sintayong ini, jadi memang ada ada dua pemain dari Persija Jakarta yang masuk dalam 3 besar di pemain dengan market value tertinggi sejauh ini di Super League. Yang pertama adalah Stefan Loncar yang market value-nya itu sekitar 20 miliar. Lalu yang kedua ada Alexander Jermejev yang market value-nya itu mencapai 13 miliar rupiah. Sementara di bawahnya ada Tom Haye yang ada 15 miliar dan juga ada Mariano Peralta ada 13 miliar dan juga ada Miguel Pereira dari Persebaya Surabaya 12M dan juga ada Remco Balk ini dari Bali United dengan 11M, dan pemain lokal ya yang masuk menjadi market value tertinggi sampai saat ini adalah Rizky Ridho, itu market value-nya sekitar 11M. Tapi lagi-lagi di market value itu sama sekali belum tentu actualnya akan seperti itu adalah pasaran dari market yang ada ya, mungkin adalah tafsiran
harga pasar gitu kan. Belum tentu juga hasilnya atau harganya sama seperti itu. Dan dengan hadirnya Jeremy Jeff membuat Persija Jakarta juga sekarang menjadi tim dengan market value tertinggi di Super League ya, menggeser Persib Bandung dengan nilai yang tipis sekali hanya sekitar 1 miliar. Dan ini menjadi sangat menarik karena juga kabarnya Persib Bandung kan juga akan mendatangkan lagi pemain baru terutama di posisi kiper. Wah, membuat memang para pemain atau tim-tim ini sekarang lagi berlomba-lomba untuk mendatangkan bintang-bintang untuk mengangkat ya kualitas mereka tentunya di musim ini, dan musim ini pasti benar-benar akan berlangsung begitu ketat gitu kan, karena terlihat banget semua tim juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pemain-pemain terbaiknya gitu loh. Nah, sementara juga melihat dari situasi yang ada, ini saya membacakan bagaimana pelatih Sintayong ini selain nanti menghadapi Brisbane Roars itu, nanti juga pelatih Sintayong langsung akan dihadapkan dengan 5 pertandingan awal yang tidak mudah di musim 2026-2027. Di mana Persija Jakarta ini 3 pertandingan pertamanya aja itu udah berat-berat semua lawannya. Di pertandingan di minggu pertama sudah langsung bertemu dengan Borneo FC. Wow, ini boleh dikatakan menjadi sebuah laga yang benar-benar tidak mudah di minggu pertama. Lalu di minggu kedua mereka sudah akan bertanding dalam partai besar menghadapi Persib Bandung. Minggu ketiga itu menghadapi Java United. Dan minggu keempat menghadapi PSM Yogyakarta. Dan minggu kelima menghadapi Persita Tangerang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana 3 laga awal dari Persija Jakarta di era Sintayong ini langsung benar-benar nggak ada dikasih nafas, benar-benar langsung bertemu dengan tim-tim yang memang juga berada di posisi jalur juara musim lalu, dan juga musim ini juga tampaknya skuad mereka juga semakin kuat gitu kan. Ada Borneo FC, lalu juga ada Java United, dan tentunya juga menghadapi Persib Bandung. Dan ini yang harus langsung ya dibuat oleh pelatih Sintayong, di mana sudah tidak bisa lagi berleha-lehe karena setelah pertandingan menghadapi atau juga setelah uji coba menghadapi Brisbane Roars itu kurang dari seminggu sudah langsung menghadapi Borneo FC. Nah, kalau melihat dari skuad yang dimiliki dari Persija Jakarta, ada beberapa tempat yang menurut saya masih cukup menarik ya untuk dilihat. Yang pertama adalah persaingan di penjaga gawang. Yang pertama itu antara Nadeo Argawinata dan juga Akil Safik. Beruntung banget di mana Persija Jakarta punya 2 kiper yang kualitasnya ini seimbang, sehingga disiapkan siapa yang paling mungkin adalah kondisinya terbaik yang akan dimainkan. Dan ini tentunya juga membuat bahwa Sintayong juga tampaknya memang selalu suka dengan kiper-kiper lokal, dan ini jelas banget bahwa bagaimana Nadeo dan juga Akil Safik digembleng habis-habisan di Thailand untuk disiapkan dalam skema permainan distribusi bola yang selalu saya katakan, karena itu penting banget ketika Persija Jakarta bisa melakukan build up dari lini pertahanan, mereka juga bisa langsung mencetak gol karena mereka punya sayap-sayap yang sejauh ini sudah terus membuktikan kualitasnya. Arli berhasil menjadi pemain terbaik di Piala Presiden, pemain muda terbaik, dan berhasil juga mencetak gol tentunya di pertandingan uji coba, menandakan bahwa pemain ini mengalami progres yang luar biasa di tangan Sintayong. Dan kalau melihat apa yang dimiliki tentunya oleh Arli ini akan menjadi sebuah rising star tentunya bagi Persija Jakarta, apalagi dia adalah pemain yang juga terus mengasah kemampuannya di saat juga Persija Jakarta masih sedikit terkendala dengan beberapa pemain asingnya gitu kan. Ada Kyohei dan juga ada Kuang yang masih mengalami cedera. Arli punya potensi nih untuk bisa langsung tampil starter di pertandingan pertama nanti menghadapi Borneo FC. Sementara persaingan yang juga cukup menarik adalah di sektor sebelah kiri antara Doni Tripamungkas dan juga Pratama Arhan. Dari beberapa laga uji coba kelihatan bahwa Doni Tripamungkas tampaknya akan ditempatkan sebagai pemain utama, tapi sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa Arhan juga akan bisa merebut posisi tersebut. Ya, sebuah kemewahan bagi Sintayong dengan punya ya 2 pemain di bek kiri yang sama bagusnya gitu. Belum lagi juga mereka masih punya Patinama yang bisa bermain di posisi bek kiri ataupun juga bisa bermain sebagai seorang gelandang bertahan dan juga center back. Sementara kalau 3 belakang tampaknya sudah menjadi pakem bahwa Dennis Kollinger dan juga Radovan Pankov dan juga Rizky Ridho tampaknya menjadi pilihan utama yang sulit digantikan ya oleh pemain-pemain dari Persija Jakarta. Nggak terlalu susah untuk mengecak di posisi center back, tapi di posisi tengah ini menarik juga, di mana belum fitnya Kyohei tentunya membuat
posisi tersebut tampaknya bisa dimainkan oleh Fabio Calinego bersama dengan Stefan Loncar. Sementara sayapnya nih kan ada Witan Sulaiman yang juga sama seperti Arli, benar-benar mendapatkan kembali sentuhannya Witan Sulaiman di eranya dari Sintayong, dan tampaknya Witan Sulaiman akan menjadi kartu atau bisa menjadi joker bagi Persija Jakarta di musim ini, karena dia akan bisa bermain di belakang striker di posisi 10 ataupun juga dia bisa bermain di posisi sayap kanan. Dan juga di situ ada Victor Detan, jangan lupa. Ini juga sama seperti Arli, pemain yang satu ini juga bisa menjadi sebuah senjata dengan sebuah serangan balik dari Persija Jakarta dengan sayap-sayap yang kencang. Bayangin aja kalau misalnya mereka ada Arli, lalu juga ada Victor Detan, mereka punya kecepatan, dan juga ada Witan yang akan menopang di posisi dari Alexander Jermejev gitu kan. Sementara juga di lini tengah mereka nggak usah khawatir, karena mereka juga masih punya Rehan Hanan yang juga bisa dimainkan sewaktu-waktu untuk bisa mengisi posisi dari Stefan Loncar. Jadi melihat apa yang dimiliki oleh Persija Jakarta, kalau saya lihat sih kemungkinan besar ini Persija Jakarta dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan ini mungkin akan menambah pemainnya. Nah, salah satu pemainnya mungkin akan ditambahkan dan akan dikenalkan di saat launch atau tim launching dari Persija Jakarta nanti di stadion atau juga di Jakarta International Stadium, sebagai mungkin adalah sekalian perkenalan tim, juga sekalian perkenalan dari pemain baru. Karena kalau melihat ya situasi yang ada saat ini, memang Persija Jakarta tampaknya masih membutuhkan beberapa pemain baru lagi di skuad mereka, apalagi juga mereka sekarang ada kemungkinan juga akan meminjamkan beberapa pemainnya lagi gitu. Dan kalau menurut Anda sendiri nih, ini makanya yang saya tanyakan kepada Anda gitu kan. Jadi setelah dua hasil yang positif yang memang dia dapatkan oleh Persija Jakarta, menurut Anda kerangka pemain dari Persija Jakarta untuk musim ini siapa saja? Kalau tadi kan saya sudah mengatakan bahwa kalau lini 3 center back-nya sih kemungkinan besar udah gampang tuh, tapi untuk penjaga gawang, untuk posisi back kiri, lalu juga ada posisi sayap, ya itu tampaknya benar-benar akan menjadi persaingan yang sangat ketat sekali untuk bisa menjadi starting line up di skuad dari pelatih Sintayong di Persija Jakarta. Dan menjelang nanti di mana uji coba menghadapi Brisbane Roar, mereka terus akan meningkatkan stamina mereka, lalu juga mereka juga akan mematangkan ya skema-skema yang sudah dilatih untuk bisa bermain dengan gaya yang diinginkan tentunya oleh pelatih Sintayong untuk musim 2026-2027. Ini kompetisi masih kurang lebih ya 11-12 hari lagi, tapi udah nggak sabar banget ya untuk menyaksikan Super League, karena tim-tim sekarang semuanya bergeliat, semuanya benar-benar mempersiapkan musim 2026-2027 ini dengan sangat baik. Bahkan kalau menurut saya ini lebih baik dengan musim lalu. Tim-tim juga tampaknya sudah siap, bahkan beberapa tim sudah melakukan testingnya juga di luar negeri, sudah melakukan uji coba, sudah nggak sabar untuk menunggu bagaimana Super League akan segera dimulai. Tapi buat Anda ya, silakan menurut Anda tadi siapa saja akan menjadi kerangka utama dari pelatih Sintayong untuk Persija Jakarta setelah hasil uji coba mereka di Thailand menghadapi Polistero dan juga Chiang Rai United. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan baca tuh bagaimana pendapat Anda, bagaimana komen-komen Anda ya sebagai pengamat sepak bola online juga. Pokoknya saya tunggu ya. Silakan saja. Itu buat Kata Rensu kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.